Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang sendi lentur di seluruh Nusantara. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan nyeri linu di persendian? Entah itu di lutut, pergelangan tangan, atau jempol kaki. Nyeri yang seringkali datang bersamaan dengan rasa panas, bengkak, dan kaku, yang sangat mengganggu aktivitas kita, bahkan sampai mengganggu kekhusyukan kita saat beribadah. Saat rasa nyeri itu datang, apa yang biasanya langsung kita tuduh sebagai penyebabnya? 9 dari 10 orang pasti akan langsung menjawab, "Ini pasti asam urat saya kambuh." Kita pun langsung panik, meminum obat asam urat, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi makan emping atau jeroan. Kita begitu yakin bahwa asam urat adalah biang keladi dari semua penderitaan sendi kita. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang mengejutkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa obat dokter dan pantangan makan itu penting, tapi ada satu rahasia lagi yang mungkin terlupakan? Sebuah ramuan ajaib yang justru datang dari sayuran yang selama ini kita kira dingin dan tidak ada hubungannya dengan sendi. Ya, saya berbicara tentang air rebusan timun. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari buah timun yang sering kita anggap remeh ini. Kita akan membongkar bagaimana kearifan nenek moyang kita yang menggunakan rebusan timun untuk nyeri sendi ternyata memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendukung yang luar biasa. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menemukan senjata baru dalam perjuangan melawan nyeri sendi, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau sendi sehat. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Abdullah, seorang pensiunan pegawai perkebunan yang tangguh berusia 70 tahun dari Palembang. Beliau adalah sosok pria yang di masa mudanya terbiasa bekerja keras di bawah terik matahari. Namun, di usia senjanya, justru persendiannya lah yang menjadi musuh terbesarnya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama serangan asam urat yang berulang kali, terutama di jempol kakinya. Setiap beberapa minggu sekali, jempolnya akan bengkak, merah menyala, dan nyeri hebat. Beliau sudah rutin saya berikan obat allopurinol untuk menekan produksi asam uratnya. Namun kadar asam uratnya masih sering naik turun tidak stabil, dan serangannya masih sering kambuh. Dengan nada yang penuh frustrasi, beliau berkata, "Dok, saya ini sudah bosan minum obat, tapi kok ya tetap saja kumat-kumatan. Makan pun saya sudah coba jaga, tidak makan jeroan. Tapi tetap saja, rasanya sakit sekali kalau sudah kambuh, Dok. Seperti ada api di dalam jempol saya ini. Apa saya harus minum obat dengan dosis lebih tinggi lagi?" Melihat kondisi beliau, saya tahu bahwa obat saja tidak cukup. Tubuh Pak Abdullah membutuhkan bantuan dari dalam untuk membantu ginjalnya bekerja. Saya pun teringat akan sebuah kearifan lokal yang sering saya dengar. Saya bertanya pada beliau, "Pak, apa Bapak pernah mencoba minum air rebusan timun?" Beliau tertawa kecil. "Air rebusan timun, Dok? Bukannya timun itu cuma buat lalapan saja? Rasanya kan hambar. Apa ada gunanya?" Disinilah letak harta karun yang terabaikan itu. Saya pun menyarankan beliau, "Pak, selain obat saya tetap diminum, coba mulai besok, Bapak rutin setiap hari minum segelas air rebusan timun. Jangan ditambah gula." Kita lihat apa yang terjadi. 3 bulan kemudian, Pak Abdullah datang kembali untuk kontrol. Kali ini, beliau datang dengan senyum yang jauh lebih lebar dan langkah yang tidak pincang. Beliau menyodorkan hasil laboratorium terbarunya. Saya pun ikut kaget melihatnya. Angka asam uratnya turun drastis.
masuk ke dalam rentang normal dan stabil. Beliau juga bercerita bahwa dalam 3 bulan itu, serangan nyeri hebatnya tidak pernah kambuh sama sekali. Luar biasa dok, ternyata obatnya cuman air timun. Serunya penuh semangat. Kisah Pak Abdullah ini adalah contoh sempurna dari apa yang saya sebut sebagai pengobatan gotong royong. Obat modern dari saya bekerja dari satu sisi, yaitu menggembok pabrik produksi asam urat. Namun, tubuhnya masih menyimpan stok lama asam urat yang sulit dikeluarkan. Disinilah air rebusan timun masuk sebagai tim pembersih yang membantu ginjalnya menggelontor stok lama tersebut. Keduanya bekerja sama, tidak saling menggantikan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam buah timun ini? Bagaimana bisa sayuran yang sering dianggap pendingin ini justru bisa membantu memadamkan api asam urat dan nyeri sendi? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, ginjal kita adalah sepasang saringan super canggih di dalam tubuh kita, dan kristal asam urat adalah pasir-pasir halus yang harus disaring dan dibuang setiap hari. Darah kita adalah air sungai yang membawa pasir tersebut menuju saringan. Masalah asam urat terjadi ketika aliran sungai di dalam tubuh kita kering kerontang, dan airnya hanya sedikit karena kita kurang minum. Akibatnya, pasir-pasir asam urat itu tidak akan bisa larut dengan sempurna. Mereka akan mengendap, menumpuk, dan akhirnya mengeras menjadi bata-bata kerikil tajam di dalam saringan ginjal kita atau di tikungan-tikungan sungai, yaitu persendian kita. Disinilah air rebusan timun memainkan peran pentingnya sebagai tim pembersih ginjal yang sangat efektif. Kekuatan pertama timun datang dari sifat diuretik alaminya yang sangat kuat. Diuretik adalah zat yang menyuruh ginjal kita untuk memproduksi lebih banyak air seni. Bayangkan, timun ini seperti seorang mandor yang datang ke pabrik saringan ginjal kita dan berkata, "Ayo, tingkatkan produksi airnya. Kita perlu menggelontor semua sampah ini keluar." Dengan meminum air rebusan timun, kita secara efektif sedang membilas atau menggelontor ginjal kita, memaksa pasir-pasir asam urat yang mengendap untuk ikut terbuang bersama aliran air seni yang deras. Kekuatan kedua, timun juga bekerja dengan cara membantu menurunkan suhu mesin tubuh. Serangan asam urat dan nyeri sendi pengapuran selalu disertai dengan panas atau peradangan. Sifat timun yang mendinginkan akan membantu meredakan api peradangan ini dari dalam, memberikan rasa nyaman dan sejuk pada sendi-sendi yang sedang terbakar. Jadi, bisa kita lihat, timun bekerja dengan dua cara. Ia menggelontor sampahnya asam urat melalui ginjal, dan ia mendinginkan api peradangan di sendi. Sebuah kerjasama tim yang luar biasa pintar. Namun, sehebat apapun tim pembersih ini, ia tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus mengotori sistem kita. Mari kita kenali 4 musuh utama yang seringkali membuat nyeri sendi dan asam urat kita tidak kunjung sembuh. Musuh pertama, tentu saja, makanan tinggi purin. Ini adalah pabrik utama dari asam urat. Bapak dan Ibu sudah tahu juaranya. Jeroan hati, ampela, usus, otak, daging merah, kambing, sapi, makanan laut tertentu, sarden, kerang, teri, dan tentu saja melinjo beserta produk olahannya seperti emping. Saya punya pasien, Pak Budi dari Surabaya, yang asam uratnya selalu kambuh setiap kali setelah pulang dari acara hajatan. Ternyata, biang keladinya adalah SOP saudara, atau rawon, yang berisi banyak sekali jeroan. Beliau merasa tidak enak jika harus menolak hidangan tuan rumah. Musuh kedua adalah gula berlebih, terutama fruktosa. Ini adalah jalur tikus yang sering kita lupakan. Minuman manis kemasan, sirup, jus buah kotak, dan bahkan buah-buahan yang sangat manis jika dikonsumsi berlebihan, akan diolah oleh hati kita melalui jalur yang ternyata produk sampingannya adalah asam urat. Ibu Rina dari Bandung adalah contohnya. Beliau seorang vegetarian, tidak makan daging sama sekali, tapi asam uratnya tinggi. Setelah ditelusuri, ternyata beliau punya kebiasaan minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Musuh ketiga adalah dehidrasi
atau kurang minum air putih. Ini adalah kesalahan fatal yang membuat petugas kebersihan ginjal kita tidak bisa bekerja. Jika kita kurang minum, air seni kita akan menjadi pekat seperti lumpur. Tentu saja pasir-pasir asam urat akan lebih mudah mengendap dan sulit terbuang. Pak Joko dari Medan, seorang supir truk, memiliki kebiasaan makan beberapa sisir pisang sekaligus saat istirahat untuk menambah energi. Tapi sangat sedikit minum air putih karena malas berhenti. Kebiasaan inilah yang membuat ginjalnya bekerja sangat keras dan asam uratnya mudah kambuh. Musuh keempat adalah pola makan yang memicu peradangan proinflamasi. Ini berlaku untuk semua jenis nyeri sendi, baik itu asam urat maupun pengapuran. Makanan-makanan seperti gorengan, terutama yang minyaknya sudah hitam, makanan olahan pabrik sosis, kornet, dan tepung terigu berlebihan, adalah bensin bagi api peradangan di sendi kita. Percuma kita minum air pemadam dari timun, jika kita terus menyiramkan bensin dari piring kita. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, mari kita siapkan senjata kita. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi air ajaib timun ini? Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil 1 atau 2 buah timun segar ukuran sedang, cuci bersih seluruh permukaannya. Tidak perlu dikupas kulitnya. Justru, di bawah kulitnya itu, banyak sekali nutrisi penting. Cukup potong-potong timun menjadi beberapa bagian, agar sarinya mudah keluar. Instruksi kedua adalah proses perebusannya. Masukkan potongan timun yang sudah bersih ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 3 hingga 4 gelas. Nyalakan api sedang, dan biarkan ia merebus perlahan-lahan. Instruksi ketiga, dan ini adalah kuncinya, adalah soal waktu. Rebus terus, hingga airnya mendidih. Dan biarkan mendidih selama sekitar 10 hingga 15 menit. Tujuannya adalah untuk mengekstrak semua mineral dan senyawa, baik dari dalam timun, termasuk dari bijinya ke dalam air. Setelah itu, matikan api. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Saring air rebusan tersebut, kita hanya akan meminum airnya saja. Tunggu hingga hangat, atau sesuai suhu ruangan. Minumlah 2 gelas sehari. Waktu terbaik adalah 1 gelas di pagi hari, saat perut masih relatif kosong, dan 1 gelas lagi di sore atau malam hari. Saya ingin memberikan satu resep kombinasi yang lebih ampuh lagi untuk nyeri sendi akibat pengapuran osteoartritis. Saat merebus timun, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sebatang sereh yang sudah digeprek. Sereh memiliki sifat anti rodong dan penghangat yang akan bekerja sama dengan sifat pendingin dari timun, menciptakan sebuah ramuan yang seimbang dan sangat efektif untuk mengurangi linu. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air rebusan timun setiap hari itu, ibarat kita sedang melakukan spa atau cuci ginjal alami. Air rebusannya akan menggelontor bersih semua pasir-pasir asam urat yang menyumbat saringan ginjal kita. Sementara sifat dinginnya akan mengompres sendi-sendi kita yang sedang panas meradang dari dalam. Hasilnya, ginjal bersih, sendi pun adem. Lalu bagaimana dengan ampas timunnya? Jangan dibuang begitu saja. Ampas timun yang sudah direbus ini masih sangat bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa menumbuknya hingga halus, lalu menjadikannya sebagai masker atau kompres alami untuk sendi yang sedang bengkak atau nyeri. Tempelkan di lutut atau jempol kaki Anda selama 15 menit. Ini adalah terapi ganda. Kita minum airnya untuk mengobati dari dalam, dan kita gunakan ampasnya untuk menenangkan dari luar. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Abdullah, pasien saya dari Palembang, awalnya juga merasa aneh. Rasanya kan hambar, Dok. Lalu saya sarankan, Pak, tambahkan beberapa tetes perasan jeruk nipis ke dalam air rebusan yang sudah hangat. Rasanya akan jauh lebih segar. Kini, beliau rutin meminumnya dan bersyukur serangan asam uratnya tidak pernah datang lagi. Sebab, jika kita rutin mencuci ginjal kita dengan cara alami ini, manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya untuk asam urat saja. Manfaat tambahan pertama, air rebusan timun sangat ampuh untuk membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah tinggi. Manfaat kedua, sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelit. Manfaat ketiga, membantu menjaga kesehatan
dan kelembapan kulit dari dalam. Manfaat keempat, karena rendah kalori, ia sangat baik untuk membantu menjaga berat badan ideal. Dan manfaat kelima, kandungan air dan elektrolitnya membantu mengatasi dehidrasi. Manfaat keenam yang sering dilupakan adalah untuk kesehatan mulut. Timun memiliki sifat membersihkan dan menyegarkan. Berkumur dengan air rebusan timun hangat sebelum ditelan bisa membantu mengurangi bakteri di mulut dan mengatasi masalah bau mulut yang seringkali juga menjadi keluhan kita di usia senja. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diterbitkan dalam jurnal-jurnal biologi dan farmasi, telah mengkonfirmasi bahwa ekstrak timun Cucumis sativus memiliki efek diuretik yang signifikan. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan adanya senyawa anti-inflamasi di dalam timun yang berpotensi untuk meredakan peradangan sendi. Apalagi di dalam biji timun, yang sering kita buang, terkandung senyawa bernama cucurbitacin, yang dalam dosis kecil terbukti memiliki efek anti-rodong yang kuat. Dengan merebus timun utuh beserta bijinya, kita mengekstrak obat alami ini ke dalam air, yang kemudian akan membantu menenangkan kebakaran di dalam sendi kita. Inilah mengapa air rebusannya sangat berkhasiat. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati atau bahkan berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung sangat rendah hipotensi. Kedua, jika Anda menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium akhir yang mengharuskan Anda membatasi asupan cairan dan kalium. Ketiga, jika Anda sedang minum obat diuretik dosis tinggi dari dokter, konsultasikan dulu agar efeknya tidak berlebihan. Keempat, jika Anda memiliki lambung yang sangat sensitif. Dan kelima, jika Anda mengalami diare setelah meminumnya. Saya juga ingin menekankan, jangan pernah menganggap air rebusan timun sebagai pengganti obat asam urat seperti allopurinol. Obat tersebut bekerja spesifik, menghambat produksi asam urat, sementara air rebusan timun lebih berperan sebagai tukang bersih-bersih atau pelancar pembuangan. Keduanya bisa saling mendukung, tapi tidak bisa saling menggantikan. Tetaplah patuh pada pengobatan utama dari dokter Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli beberapa buah timun di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya untuk penderitaan serangan asam urat yang melumpuhkan dan risiko kerusakan ginjal permanen, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus merasa frustrasi dengan diet ketat yang seolah tidak membuahkan hasil? Ataukah kita mau menambahkan senjata rahasia dari alam ini ke dalam gudang persenjataan kita untuk melawan asam urat dengan lebih cerdas dan lebih tuntas? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti berhenti menikmati hidup. Justru di usia senja inilah kita seharusnya bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga, beribadah dengan tenang, dan melakukan hobi kita. Jangan biarkan nyeri asam urat merenggut semua itu. Dengan ilmu yang benar dan kemauan untuk berubah, kita bisa merebut kembali kualitas hidup kita. Saya ingin Bapak dan Ibu memandang kebiasaan minum air timun ini bukan sekadar sebagai pengobatan, melainkan sebagai sebuah ritual perawatan diri. Sama seperti kita mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh bagian luar. Anggaplah segelas air rebusan timun ini sebagai mandi pagi untuk tubuh bagian dalam kita. Sebuah tindakan kecil yang penuh cinta untuk ginjal dan sendi kita yang telah bekerja keras seumur hidup. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali para pejuang asam urat yang mungkin sudah putus asa karena sudah pantang makan itu, tapi hasilnya nihil. Mereka harus tahu tentang rahasia sederhana yang sering terlupakan ini. Jadilah sumber harapan bagi mereka. Bagikan video ini sekarang juga. Jangan lupa, jika informasi ini mencerahkan, tekan tombol like, dan yang paling penting, wajib subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berjuang bersama. Satu share dari Anda bisa membebaskan satu orang dari penderitaan nyeri linu yang menyiksa. Di video selanjutnya, kita akan bongkar tuntas
sebuah topik yang juga sangat penting. 3 jenis sarapan paling buruk yang bisa memicu kolesterol tinggi. Secara diam-diam, pastikan Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasinya. Karena apa yang kita makan di pagi hari, seringkali menentukan nasib kesehatan kita sepanjang hari. Ingatlah selalu pesan saya. Alam sudah menyiapkan apoteknya yang luar biasa. Tugas kita adalah belajar resepnya dengan benar dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.